2025 yang insyaallah akan diadakan di Cisarua, Bogor. Oleh karena itu, bagi jamaah atau pengurus yang ingin hendak ikut, segeralah daftarkan ke panitia karena waktu tinggal sebentar lagi. Informasi yang kedua yaitu insyaallah pada malam Senin besok ya, acara Isra wal Mi'rajnya di Masjid Ar-Rahman ya, Sunan Sosari, Masjid Ahada ya, Ustadz Hada. Jadi bagi jamaah dan pengurus, apabila besok malam tanggal 25 Ba'da Isya ada tempat waktu, mari kita datang tanggal 26 tanggal 26 salah tanggal 26 minggu besok ya, ada acara Isra wal Mi'rajnya Nabi kita Muhammad SAW di Masjid Ar-Rahman, tempat Pak Ustadz Hada ya, Sari. Demikian informasi itu ini yang saya sampaikan. Mari kita dengarkan apa yang akan disampaikan oleh guru kita, yaitu pengajian kitab Al-Hikam seperti biasanya di malam minggu keempat ya, pekan keempat. Mari kita membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Waktu dan tempat saya persilakan. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim. Itu di asolat mahalul munajat itu kan dua makalah 120 121 iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah alladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qulullahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an zikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabil karim wa nahnu ala dzalika minasyaitonir rajiim. Walhamdulillahirabbil alamin. Segenap Dewan Pengurus Pondok Pesantren Sahabat Umar yang saya hormati, Bilsus Ustaz Dirwan Supriyadi, Ustaz Amami, Ustaz Yusuf, Ustaz Hada, Ustaz Asep, dan seluruh saudara saya yang hadir malam hari yang saya hormati, para santri yang saya cintai. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan taufik, hidayah, inayah, rahmat dan kasih sayang kepada kita, sehingga malam hari ini kembali kita dapat bermuwazahah, bersilaturahim, berkumpul di majlis yang mulia ini dalam rangka sama-sama niat thalabul ilmi, menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala,
Besar harapan kita kepada Allah, semoga malam hari ini kita semua dianugerahi ilmu yang manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan, ketulusan, keikhlasan kita hadir ke masjid ini semua jadi sebab Allah anugerahkan kepada kita keberkahan, kemudahan, kesehatan dan juga keselamatan. Salawat dan salam semoga Allah senantiasa melimpah dan mencurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para ahli keluarganya, para sahabatnya, dan kepada para pewarisnya, ulama-ulamanya Allah, dan juga kepada kita selaku umat yang terus belajar untuk tetap berpegang teguh kepada ajaran risalah yang dibawanya, terus harun mahabbah dengan menteladani akhlaknya dan juga menghidupkan sunnah-sunnahnya. Semoga dengan sebab itu kita diakui sebagai umat yang berhak mendapatkan syafaatul uzma kelak di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ikhwatul iman, saudaraku yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam hari ini seperti biasa di malam Ahad keempat sama-sama kita muzakarah belajar bersama untuk menambah hasanah pemahaman tentang ajaran agama kita. Dan memang pada saat kondisi saat ini banyak saudara kita yang sedang diuji penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian, cobaan memang luar biasa di bulan Rajab ini. Semoga musibah, ujian yang datang tidak melemahkan keyakinan kita kepada Allah, tidak menggeser keimanan kita, dan juga tidak melemahkan kita untuk melakukan penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam Al-Qur'an, wa minhum mushadihun wa minhum laduna dzalik. Sebagian hamba Allah itu memang Allah jadikan orang-orang yang saleh dan sebagian yang tidak. Dan ayat itu lanjutnya wa balawnahum bisayyiati wal hasanah. Dan untuk mengetahui kesalehan seseorang itu ternyata Allah, kalau dalam bahasa teks itu menguji. Balawa itu sebelum melatih bahasa mana sebenarnya, tapi bahasa umum lah, menguji dengan kebaikan dan keburukan. Jadi ketika kita mendapatkan musibah ujian, berarti ada kesempatan kita untuk menjadi hamba yang soleh. Ya, semoga itu musibah apapun yang terjadi tidak menggoyahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan semoga saudara-saudara kita yang hari ini, baik diri pribadi atau keluarga yang sedang diuji penyakit oleh Allah, diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesembuhan dan juga kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan memang di akhir Rajab ini luar biasa ya ujian bagi kita. Ada mungkin yang diuji ekonomi, ada yang diuji dengan ya sakit, enggak dirinya karena anaknya. Ya, ini memang bagian kehidupan yang harus kita terima. Justru disinilah kelihatan kualitas diri kita. Hasil dari apa yang kita dapati, kita pelajari dari setiap pertemuan kita. Dan pada malam hari ini kajian kita balikan karena masih di bulan Rajab, memang masih lanjutan kemarin. Kajiannya masih tentang di bab salat ya. Ya, kalau kemarin saya boleh mengulang bahwa sebagai hamba itu kriterianya 3 itu, atau dari definisinya. Ada yang definisi pertama itu artinya anak panah busur ya. Kita tidak punya kekuatan sesungguhnya. Busur panah bisa keluar itu bukan karena kekuatan dari busurnya, tapi ada yang menggerakkannya. Keduanya, sebagai hamba itu definisinya adalah ya seorang budak. Seorang budak biasanya bekerja hanya untuk majikannya, orientasinya ke sana.
Dan yang ketiga adalah disebut abdihi atau abdun, itu juga memberikan manfaat bagi kehidupan. Jadi 3 kriteria ini menjadi satu dirangkum dalam kalimat abdu, atau kemarin di ayatnya abdihi. Rasulullah sebut abdi sebagai abdihi itu karena Rasulullah seperti busur panah, ya, sebagai budak Allah yang terus melakukan penghambaan kepada Allah luar biasa dan memberikan manfaat kepada sesama. Termasuk kalau di kajian tasawuf itu sering saya bilang gini, semakin kita belajar ke dalam menata hati, bukan berarti orang belajar tasawuf itu keluar dari masalah, bukan. Orang banyak zikir, Quran, ngaji atau ibadah yang lain bukan keluar dari masalah. Ngaji tasawuf itu bukan keluar dari masalah, tetap masuk dalam masalah, tetapi kelihatan jiwanya lebih tenang. Contoh misalnya kayak Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika dibakar Namrud, nggak keluar dari apinya, tetap masuk ke dalam apinya, tapi rasa api itu tidak terasa panas. Artinya ketika kita belajar kajian tasawuf, sudah pembenahan ruhiyah kita, rohani kita, itu bukan kita keluar dari masalah atau dikeluarkan dari masalah, tidak. Masalah itu pasti ada, cuma kita masuk ke dalamnya, tetapi masalah yang ada tidak menggoyahkan. Kalau di bahasa cerita Ibrahim, tidak membuat badannya terbakar. Itulah kualitas kita terlihat di situ. Memang nggak mudah terusnya. Jadi jangan-jangan karena belajar ini saya jadi banyak ujian, nggak gitu. Orang belajar apapun sebenarnya nggak akan keluar dari ujian, apalagi tasawuf. Tapi kalau nggak belajar tasawuf malah berdebat ujian, takut nggak kuat, sehingga terbakar dengan ujian itu sendiri. Ya, jadi buat kita semakin tinggi kualitas rohani kita, ya tentunya ujiannya, kalau dibilang ujian loh ya, kalau bahasa saya itu latihan, ujiannya lebih tinggi. Ya, semakin pohon tinggi, anginnya semakin kenceng kan. Jadi ingat-ingat ya, belajar kajian kitab Al-Hikam atau kita belajar peningkatan kualitas spiritual itu bukan keluar dari masalah. Kita tetap akan punya masalah. Namanya hidup itu pasti punya masalah. Tetapi ngadepinnya tenang. Nah, situ kualitas kita kelihatan. Banyak kan dari sekarang, coba kalau emang benar jiwa kita sudah agak kuat lah, agak, ini bahasa saya termasuk saya nih, menghadapi sesuatu itu lebih sabarkah, lebih tenangkah? Nah, kalau kita menghadapi masalah lebih tenang, lebih sabar, berarti sesungguhnya kualitas jiwa kita sudah mulai meningkat nih. Hati kita nggak bisa digoyah, tidak goyah maksudnya. Itu yang disebut mutmainnah. Kan yang dipanggil Allah ya ayat nafsul sudah tenang jiwanya. Ya walaupun masuk ke dalam api yang panas tapi tidak terbakar dengan api itu. Ya mudah-mudahan masalah yang ada, termasuk buat saya pribadi, ya kita doa bareng sama Allah, tetap bagaimanapun masalah itu dari Allah, yang ngeluarin juga nanti Allah, nggak keluar dari masalah. Dan masalahnya ada, jangan sampai melemahkan keyakinan kita, menggoyahkan keimanan kita, membuat kita malas untuk berbuat kebaikan. Terus aja lakukan itu. Kita yakin bahwa semuanya pasti ada hikmahnya gitu ya. Semuanya pasti ada hikmahnya. Dan salah satu hasil sholat yang kita lakukan itu kecerdasan rohani. Kecerdasan rohani itu bukan kecerdasan akal, mampu membuka hikmah di balik setiap kejadian. Itu orang yang patonah, cerdas rohaninya. Jadi setiap yang menimpa kita pasti akan ada hikmahnya, dan itu pasti yang terbaik. Coba kalau kita cerita, ini kita cerita aja, cerita Nabi Musa misalkan. Nabi Musa kan termasuk salah satu nabi yang memang banyak menderita, termasuk ulul azmi ya. Nabi yang paling besar ujiannya dari 25 nabi, kalau kita simpulkan 5 itu termasuk ulul, dan itu ujiannya paling besar. Nabi Ibrahim itu 7 ujian terbesarnya, ya sampai salah satunya dibakar sama Namrud itu. Ujian terbesar kan yang beli anak itu. Termasuk Nabi Musa. Nabi Musa itu ujiannya besar. Kita lihat coba dari logika yang menurut kita itu nggak enak, tapi disitulah justru pertolongan Allah sesungguhnya.
Kayak misalkan ketika dilahirkan, ini kalau saya cerita Nabi Musa, ini biar kalau cerita Nabi buat kita lebih tenang, minimal ketika dapat sebuah hal yang tidak nyaman, minimal kita nggak cepat apa sih mas ya, ya hati kita nggak gerundel banget lah. Coba ketika waktu masa dilahirkan Nabi Musa itu, saat undang-undang Firaun berlaku kan, Firaun itu saking ketakutannya, takut kerajaannya ada yang ngambil ya bahasanya, karena lewat mimpi kan, bahwa kan ada seseorang laki-laki yang akan mengambil kekuasaannya Firaun, dan itu dari bangsa Nabi Musa itu. Nah, akhirnya dari ketakutannya itu dia bikin undang-undang, aturan sendiri. Misalkan bulan ini setiap bayi laki-laki yang lahir harus dibunuh, bulan berikutnya enggak, bulan berikutnya lagi harus dibunuh. Gitu undang-undangnya gitu. Dan dilalah pas Nabi Musa dilahirkan, pas undang-undang Firaun yang berlaku itu sedang ketika ada bayi laki-laki lahir harus dibunuh. Kalau logika kita kan, kalau Allah menyelamatkan Nabi Musa mestinya dilahirkan jangan pada saat Firaun bikin undang-undang setiap bayi laki-laki lahir harus di, logika kita kan. Tapi Allah punya rencanain. Saya bilang gini buat teman-teman, buat saya lah, dan kita semua, inti daripada proses Isra Mi'raj adalah menguatkan keimanan kita. Dengan perjalanan, dengan musibah, ujian yang terjadi, sesungguhnya semakin menguatkan kita. Karena memang proses terjadi secara demikian. Saat peristiwa Isra Mi'raj itu, sebagian orang-orang yang sudah beriman malah kembali kepada kekafirannya. Ujian yang luar biasa buat kita. Itu logika kita. Ternyata harus dibunuh. Dan ketika memang undang-undang itu ini skenario Allah. Akhirnya begitu dilahirkan, karena memang setiap bayi laki-laki harus dibunuh, ya rasa hati seorang ibu pasti sayang. Lalu ibunya mendapatkan ilham dari Allah, karena ibunya bukan nabi, kalau wahyu nabi namanya. Dapat ilham dari Allah bahwa Musa itu harus dikanyutin ke kali kan. Ini kan menyakitkan. Ibu ke bahasa sekarang, ada seorang ibu membuang anaknya ke kali kan, tega-tega banget gitu. Tapi itulah hidayah, dan ibunya itu melaksanakan aja. Karena itu perintah dilaksanakan. Akhirnya ini skenario Allah. Yang kekalinya nggak kayak kali kita gini lah. Yang jelas nggak kayak kali kita sekarang. Akhirnya Asyah binti Muzahim, seorang wanita soleha, istri Fir'aun. Ini seorang wanita soleha yang punya suami sekelas Fir'aun ya. Makanya kadang-kadang gini, ya kalau secara syariat dan bahkan di teks Quran itu ada, laki-laki yang baik akan mendapatkan wanita yang baik, wanita yang jahat dapat laki-laki yang, tapi kenyataannya kadang nggak gitu kenyataan hidupnya. Coba banyak wanita yang baik dapat laki-laki yang tidak baik ya. Contohnya Asyah binti Muzahim. Dalam kehidupan kita juga begitu. Ya harapan kita ingin baik, dapatnya juga yang, tapi kenyataannya enggak. Terkadang suaminya soleh, istrinya salahan, atau sebaliknya, istrinya soleha, suaminya salah mulu. Jadi sebuah kehidupan memang begitu. Kenyataannya ternyata enggak. Allah punya kan di sifat 24 sifat wajib bagi Allah, di sifat jaiz ya. Sifat jaiz itu apa artinya? Jaiz itu artinya apa? Ya suka-suka Allah. Menangnya Allah, mau bikin kayak apapun, walaupun memang undang-undang secara syariatnya sudah berlaku. Undang-undang secara itu buat antisipasi. Tetap itu sudah berlaku. Kenyataannya kan kayak gitu. Nah akhirnya digerakkan hatinya, tahu-tahu ingin mandi di kali, main-main di kali. Ya mungkin kalinya saya bilang nggak kayak kali kita lah. Seorang istri raja ingin mandi di kali, kan gerakan Allah ini. Ini yang jangan dibaca pakai akal pikiran, kita nggak bisa kalau kayak gini. Kayak peristiwa Isra itu jangan dipakai baca akal pikiran, harus dengan keimanan. Akhirnya main di kali, nah ketemulah Nabi Musa yang dikanyutin tuh. Akhirnya begitu melihat tampannya bayi Musa, ya Musa itu artinya bayi. Makanya dinamakan Musa, itu bahasa Ibrani. Musa itu artinya bayi. Nah akhirnya ingin bahwa mengangkat anak Musa, diangkat sebagai anak angkatnya, dibawa pulang kan. Coba perjalanannya begini, dari Gubuk Derita, rumahnya Nabi Musa ini orang miskin bukan orang kaya. Dari Gubuk Derita lalu sampai ke istana. Ini lewat apa? Lewat kesulitan. Kesulitan ibunya, ya kesulitan Nabi Musa itu sendiri. Nah buat kita terkadang mesti cerdas itu, belajar
bahwa setiap penderitaan mungkin itu yang menghantarkan seperti Musa dari gubuk derita sampai ke istana. Kalau nggak dikanyutin ya mungkin dibunuh gitu. Semua gerakan Allah. Karena nanti pada hakikatnya tidak ada gerakan kecuali gerakan, ya nanti ke situ ya arahnya. Ini belajar ke ilmunya Arif Billah ini. Apa postingannya Pak Doni. Sama di ibadah juga ada kelompok abidin, ada kelompok muhibin, ada kelompok Arif Billah. Itu memang level tingkatan. Tinggal kita di level yang mana nih. Nanti ukurannya di sholat ya. Ukurannya di sholat. Karena jadi barometer itu. Nah coba akhirnya diasuh, diam di istana, diangkat, Nabi Musa diangkat jadi anak angkatnya Fir'aun. Coba Musa seorang nabi yang ngasuh siapa? Ya kalau dibilang musuhnya Allah, musuhnya coba diasuh oleh seorang yang tapi bukan Musa Samiri ya, karena Samir pun nama aslinya Musa al-Samiri, sama namanya. Akhirnya itu penderitaan. Udah gede pun ternyata memang keyakinan Fir'aun karena pembisiknya bahwa Musa yang menghancurkan, sehingga dibikin sebuah sayembara untuk dibunuh. Tapi Asya binti Muzahim itu mempertahankan, wong masa Musa yang masih bayi bisa merebut kerajaan sebesar kerajaanmu, nggak mungkin logikanya. Ini diajak logika nih Firaun sama istrinya. Cuma emang lucunya gini, ini kalau di cerita-cerita secara hakikat ya, Asya binti Muzahim walaupun istri Firaun, tapi selama menjadi istrinya tidak pernah tidur bersama Firaun. Maksudnya tidur bayangnya suami istri. Jadi kalau Firaun kepingin itu diganti sama wanita yang lain. Cuma Firaun kan nggak pernah tahu itu skenario. Jangan-jangan kalau istri kita nggak sholat diganti kalau tidak. Bukan dia, atau sebaliknya diganti tuh. Allah punya mau gitu. Ya Allah bisa saja idza arada syai'an yaqulu lahu kun. Ini kita baca jaiznya Allah loh ya. Artinya kewenangan Allah, Allah suka-suka saja menjadikan apa, tapi yang jelas di situ pasti nggak mungkin Allah mencelakakan kita hambanya. Wong Allah Maha Rahman Maha Rahim, tidak ada yang salah, pasti ingat Maha Suci Allah kemarin harus bisa menjaga jangan sampai pikiran suudzon kepada Allah. Ya musibah yang ada, sakit, bertubi-tubi, ekonomi sulit, semua gitu kan, ini mudah banget nih, mudah banget kepikiran kita. Saya udah sholat, udah ngaji, udah sedekah, kok seperti ini. Nah ini namanya udah suudzon sama Allah, ada mengeluh. Nah, berarti nggak menerima. Taslimnya di mana? Mestinya mesti taslim ya. Itu taslim Islam yang di pesan khutbah tuh. Itu bukan identitas tinggi banget itu. Iman, takwa, baru Muslim kan. Kalau pesan khotib itu, ittaqullah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Di sini sebenarnya taslim mananya. Taslim itu berserah diri sepenuhnya kepada hukum dan aturan Allah atau jaiznya kewenangan Allah. Dan Allah ngasih apa aja. Disitulah muslim sejati. Namanya baru muslim. Dikondisikan kayak apapun nggak pernah ngeluh. Nanti patokannya sholat ya. Karena emang fitrah manusia innal insana khuliqa halu'a gitu kalau aja. Sesungguhnya manusia diciptakan ngeluh ngeluh-ngelah, hujan ngeluh, panas, yaitu ilal musallin loh ayatnya, kecuali orang yang. Nah jadi kalau sholat jadi ukuran, kita sering ngeluh nggak? Berarti kalau sering ngeluh, sholat kita belum membentuk. Iya. Berarti harus ditingkatkan kualitas sholatnya, maksud saya. Terus gitu maksudnya. Jangan salahkan sholatnya, tapi kitanya berarti memang harus memahami menambah itu. Banyaklah penderitaan, termasuk baginda Nabi Muhammad SAW kan menderita banget Rasulullah kehidupannya. Orang-orang yang disayang oleh Allah terkadang hidupnya memang banyak menderitanya ya. Ya itu bagian kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya itu cerita biar ngencengin kita dari Rajab. Ya semoga nih dengan zikir Rajab kita, amalan Rajab kita yang zikir, yang puasa atau ibadah yang lainnya itu menguatkan keimanan kita kepada Allah,
menancapkan keyakinan kepada Allah, terus juga tidak melemahkan kita untuk melakukan penghambaan diri kepada Allah baik secara ritual maupun memberikan manfaat sosial kepada kita, kepada kita. Nguatin aja, belajar lah kadang-kadang gitu, yakin bahwa yang tidak enak hari ini ujungnya jadi insya. Siap ya, siap dikondisikan oleh Allah. Itulah sifat budak, itulah sifat hamba. Jangan protes. Kita ini sering protes, padahal baca doanya rodi itu billahi rabbah wabil islami dina wabi nabi wa rasulullah. Kalau udah bilang rodi itu billahi berarti apa? Ya ridho apa yang Allah berikan. Kalau nggak ridho dengan apa yang Allah berikan, diusir loh sama Allah. Jika kau tidak mensyukuri nikmatku, ini ada diskusi. Tidak menerima apa yang aku berikan, silakan cari Tuhan yang lain, jangan diam di bumi aku, kata Allah. Kita mau kemana? Malah diusir sama Allah. Belajar nerima, hati yang lapang. Nah, jadi untuk kajian kita malam hari ini di makolahnya kalau di kitab saya mah 117, kalau di tarjim satu itu asal tamahalul munajat itu. Ya, kemarin kan as-salatu tuhratul qulub ya. Salat itu pembersih hati. Jadi kalau hadis yang likulin syai'in siqalan wa siqal qalbu dzikrullah, nah zikrullah itu makna pertamanya salat. Sering saya bilang gini, biar enggak ngentengin salat maksudnya. Zikir dalam Quran pertama kali kalau dari tafsiran itu pasti takmilus syariah, menyempurnakan, dan takmilus syariah itu pasti lari rujukannya kepada ibadah salat. Jadi sholat ini alat pembersih. Kalau misalkan kita udah sholat terus hatinya belum bersih, jangan salahkan sholatnya, tapi kita harus meningkatkan kualitas sholat kita. Bagaimana sholat kita bisa membersihkan hati itu dari kotoran-kotoran duniawi maksudnya. Selama di kalbu kita masih ada kotoran duniawi, sulit untuk syuhud. Ketemu Allah, maksudnya ketemu rasa ya, itu sulit karena hati kita masih tertutup dengan kotoran-kotoran duniawi. Ini dilepas, kan bahasa saya belajar, jangan sampai urusan dunia masuk ke dalam hati. Karena kalau urusan dunia apa aja? Ya termasuk anak, istri, harta, benda kita, jangan sampai masuk ke dalam. Karena kalau urusan dunia masuk ke hati, kalau hilang sakit. Iya salah dewek. Kenapa dimasukin ke dalam hati? Jadi jangan dimasukkan ke dalam hati. Ya itu memang nggak mudah ya, nggak mudah. Pembersih. Sholat itu, ini jadi fungsi sholat yang pertama kan, kalau tidak salah tema awalnya fungsi sholat ya. Ya pertama untuk membersihkan, dan itu pembersih paling hebat. Nah bagaimana agar hati bersih? Nanti atapahum kalau ke syariatnya. Mesti paham apa yang dibaca, termasuk paham yang dibaca dan paham maknanya, mana gerakannya, mana bacaannya, sehingga sholat itu membersihkan qulub. Selama hati kita kotor dengan urusan dunia, ya pengaruh-pengaruh dunia maksudnya, sulit kita untuk merasakan nikmatnya sholat gitu. Dan sholat ini termasuk amal ibadah yang paling disukai oleh Rasulullah. Disebut qurratu a'yun, maksudnya apa tuh? Qurratu a'yun itu sholat. Menyenangkan mata itu qurratu a'yun kalau bahasa teksnya. Karena Rasulullah kalau sholat itu menyenangkan mata batinnya karena bertemu dengan Rabb itu. Nah kita kan belum qurratu a'yun karena sholatnya belum musuh, masih hese. Sholatnya masih hese. Walaupun sholat terus lah, jangan nggak sholat. Disampai hati kita bersih terus. Nah yang keduanya wastibtahu libabil guyub, itu kedua. Fungsi keduanya masih kayak yang kemarin makolahnya, ini saya mengulang. Menjadi pembuka hal-hal yang gaib. Nanti dari maknanya ini. Misalkan ketika kita baca sifat Rahman Rahim dalam Fatihah, apa yang kita rasa? Apakah kita merasakan ketika sholat ini bagian kasih sayang Allah, apa kekuatan kita? Itu yang dimaksud goibnya itu di situ, maksudnya syuhud nantinya. Ketika misalkan
Malik Yaumiddin, apa yang kita rasa? Kalau ditekskan artinya yang menguasai hari. Berarti kita diajak oleh Allah auden kepada kehidupan nanti yang kita belum pernah ngalamin, ini kan goib. Ya ini di yaumil hisab, di saat penghitungan amal kita. Dan yang menguasai saat itu, yang menentukan itu benar salahnya adalah ya cuma Allah maliknya. Itu secara hakikat ya. Atau ketika ihdinas syiratal mustaqim, gambaran di pikiran kita di mana? Berarti kita diajak berauden oleh Allah dan kehidupan nanti yang pasti akan kita alami. Ya ini ketika kita melewati jembatan syiratal, itu semua badan kita masih di dunia, tetapi Allah sudah mengajak kita beraudensi dengan kehidupan akhirat. Makanya satu pesan baginda Nabi ketika Isra Mi'raj, ini juga jarang dibahas para ulama. Wasiat, kata Nabi, "Ausani bi rabbi bi khamsati asya'." Aku diwasiatkan 5 oleh Tuhanku tentang 5 hal. Salah satunya adalah la tu'alliq qalbaka bidunya. Jangan kau penuhi hatimu dengan urusan dunia. Kalau tu'alliq itu bergantung maksudnya. Bergantung kepada dunia. Karena dunia ini bukan tempat tinggal kita yang sebenarnya. Ya kali-kali sisihkin sebelahnya urusan akhirat. Jangan semuanya penuh dengan dunia, walaupun ingat-ingat hati itu hanya bisa menerima satu nama. Kalau ada nama kedua nggak bisa. Kalau Allah di situ berarti dunia nggak masuk. Kalau dunia di situ berarti Allah nggak. Itu gambaran membersihkan hati itu maksudnya. Hati kita masih penuh sama dunia nggak sih? masih penuh. Nah, kegaiban termasuk ketika kita baca tasbih, merasakan akan Rahman dan Rahimnya Allah. Sering saya bilang gini, kita udah bisa sholat aja itu bagian pertolongan Allah loh. Jadi kalau sholat itu juga udah menjadi bagian pertolongan Allah. Betapa banyak, mohon maaf bukan merendahkan, betapa banyak orang-orang dari kesibukan dunianya sampai sholat aja nggak sempat karena nggak dapat pertolongan Allah. Jadi kalau kita udah sholat walaupun masih hese tadi, tetap itu berarti sudah dapat pertolongan. Cuma kan kita udah dapat ditolong nih, pengen seolah-olah sholat ini bukan pertolongan Allah, seolah-olah ini kekuatan kita, itu yang jadi persoalan kita. Nah, makalah berikutnya di makalah yang ke berapa di situ? 121. Ya, sebelum kita baca Fatihah buat pengarang kitab ini Ibnu Athaillah As-Sakandari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi ilmunya kepada kita sehingga Allah memudahkan kita memahaminya dan juga bisa mengamalkannya. Ada hadis ini ya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dua aja Ustaz. Jadi di situ 121 sama 122. Di bab sholatnya kan ya 122 deh. Ya. Sampai mengurangi jumlahnya. Iya, 2 makolahnya jadi baca. Bismillahirrahmanirrahim. As-salatu mahallul munajah wa ma'dinul musafah tattasi'u biha mayadinul asrar wa tashriku biha sawarikul anwar, yang artinya as-salatu mahalul munajah, salat adalah tempat bermunajat, wa ma'dinul musafah, dan lahan membersihkan diri, tattasi'u biha mayadinul asrar, di dalamnya terdapat medan rahasia yang luas, wa tasyriku biha sawarikul anwar, dan kilauan cahaya yang bersinar terang. Alima wujudul du'fi minka faqallal a'dadaha wa alima tiyajaka ila fadlihi
Pagasara amdad kurang jelas ya. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala mengetahui kelemahan yang ada dalam diri Anda, sehingga Dia meminimalkan jumlahnya. Dia juga mengetahui kebutuhan Anda terhadap karunia-Nya, sehingga Dia memperbanyak jumlahnya. Iya, 2 makalah ya. Iya. Ya, as-salatu mahadul munajat. Salat itu tempat munajat. Di sini kalau di kitab Qudul Imamnya, pamunajat hiyal masararah wal mukalamati ma'al ahbab. Pamunajatil abdu rabbih bitalawati wal azkar. Ini pemahaman munajatnya. Ini kita pakai bahasa Indonesia aja. Yang disebut munajat itu hiyal masararatil mukalamati ma'al ahbab, yakni keintiman dan percakapan lemah lembut kepada yang dicinta. Jadi kalau bahasa munajat berarti intim, terus bahasanya seperti kita ngomong dengan orang yang kita sayang. Jadi sholat itu menggunakan bahasa kelembutan. Maka saya bilang coba minimal gitu, karena kita masih di levelan bawah banget lah sholat kita nih. Jangan terlalu cepat ketika melafadzkan bacaan sholat. Karena ini emang sebenarnya kalau di makalah ini di level muhibbin ini. Karena sholat itu ada 3 level ini kalau saya bilang. Ada level di abidin. Kaum abidin itu kaum abid kayak kita, orang ibadah. Menjadikan sholat sebagai sarana untuk mendapat pertolongannya Allah. Ini disebut kelompok abidin. Kayaknya kita banget ini. Kalau punya masalah, terus sholat, terus minta pertolongan Allah gitu. Walaupun kadang-kadang begitu Allah tolong, kitanya malah lupa gitu. Ini level bawah nih. Jadi sholat dijadikan sebagai sarana untuk mendapat pertolongan Allah saat kita menemukan persoalan. Ini udah baik karena ini pun perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu, ini ayat sering baca 4. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wasalah. Allah yang perintahkan itu. Hai hamba-Ku beristi'anah. Isti'anah itu saat pertolongan makhluk udah nggak ada lagi. Kita minta ke saudara, ke teman, kemana udah nggak ada lagi lah. Buntu pertolongan makhluk tuh nggak. Lalu Allah tuh ngingetin kita di WA nih. Makanya gini kalau bahasa saya, ini kita ke syariat dulu lah bahasanya. Ketika misalnya kita punya persoalan, minta tolong saudara nggak bisa, minta tolong teman nggak bisa, sudah semuanya buntu. Nah kemana? Allah tuh WA kita, wasta'inu bisabri wasalah. Mintalah pertolongan, kalau dibahasakan kita ini, minta pertolongan kepadaku dengan jalan sabar dan sholat. Saya pernah tanya guru saya, yang dimaksud sabar dan sholatnya apa bah gitu. Ke guru saya ketika saya dulu di Madura itu. Sabarnya itu puasa, sholatnya itu doa. Itu thariqat paling hebat. Puasa sama orang sabar kudu banyak puasa. Orang puasa nantinya jadi sabar. Jadi sabarnya adalah puasa kalau bahasa guru saya. Ya sering puasa gitu. Tapi mesti paham esensi puasa ya. Jadi puasa itu mengendalikan hawa nafsu kita. Bukan malah meningkatkan. Iya bentar lagi lah Ramadan nih. Enggak nyampe sebulan lah. Kita akan puasa wajib. Nah jadi ini perintah. Ini levelan kita. Begitu kita punya masalah minta. Sebenarnya dibalik mestinya. Karena dalam Fatihah kita sering memanakan gini, ketika iya kana budu iya, ini tidak salah. Ini biar nambah pemahaman. Ketika iya kana budu iya kana stain, coba secara selama ini
mentapahumkannya, mengartikannya apa ketika kita sholat? Ya nggak apa-apa, jujur aja gitu, biar nanti kita naik level, kan ini harus dipelajari sholatnya, termasuk saya belajar itu. Ketika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, selama kita sholat nih, ketika kita sholat, coba kita memanakan ini seperti apa? Hanya kepadamu kami meminta, kami menyembah, dan hanya kepadamu kami mohon, begitu. Yang nggak salah, ini memang level syariat. Ini maknanya mestinya dibalik, naik level dikit. Ya Allah, hanya kepadamu kami mohon pertolongan agar kuat beribadah. Itu maknanya, mohon pertolongan agar kuat. Jadi itu orientasinya ibadah apa ke pertolongan yang kita butuhkan? Kalau yang tadi biasanya, kalau iya karena budu ya karena zen, kepadamu kami menyembah, kalau di tekstualnya, dan kepadamu kami pertolongan, pasti Allah kita atur, pasti Allah kita suruh. Bahkan karena Allah kita paksa untuk memenuhi keinginan kita. Terus ibadah kitanya nggak dipikirin. Coba kalau maknanya, ya Allah hamba mohon pertolonganmu, nastainnya dibalik, ini secara bahasa boleh. Mohon pertolonganmu agar kami kuat berhebatan mana coba? Yang kedua. Nah biasanya di level yang pertama saya bilang tadi, sehingga ketika Allah kita udah sholat terus Allah belum pasti tolong, seolah-olah Allah nggak nolong kita. Padahal udah bisa sholat aja itu udah bagian pertolongannya Allah. Oh kita kalau nggak sholat berarti nggak dapat pertolongannya Allah. Kayak ngaji gini nih, berarti bukan karena hebatnya kita, tapi karena pertolongan. Karena nanti doanya iya karena berdoa kepadamu kami mohon pertolongan agar kuat ibadah. Jadi kalau kita sholat itu kekuatan siapa? Kalau kita mana yang kedua, berarti kekuatan dari Allah. Kalau kita bisa bekerja untuk cari nafkah keluarga, memenuhi hajat kebutuhan keluarga, kita ibadah, kita niatkan, itu karena kekuatan dari siapa? Ini mana kedua levelnya lebih naik nih. Iya. Jadi semua ketika kita berbuat kebaikan itu sesungguhnya bagian dari permintaan. Ketika kita sholat mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya mohon pertolongan kekuatan kepada Allah agar kita kuat beribadah kepada Allah. Hebat nih. Mana keduanya? Domirnya pakai nahnu nih. Kalau secara ditinjau dari dimensi sosialnya, hablum minan nasnya, berarti kalau ingin mendapatkan pertolongan yang hebat, salah satunya dengan bersama-sama. Domirnya pakai nahnu nih. Iya karena naknya ini kan fi'il mudhari. Tandanya fi'il mudhari nun itu domirnya nahnu. Kalau ana domirnya alif. Ana budu berarti alif, domirnya ana. Kalau tak anta, tak budu berarti kamu. Kalau na domirnya, ngerti orang sih? Orang ngerti orang itu ngaji nahwu. Nah jadi nahnu jamak, jadi kami, hanya kepadamu. Nah ini kaknya mutakalim wadah, ini keintiman tadi. Kalau mitra bicara pakai ka, anta gitu, seolah-olah mitra bicaranya deket banget hadapan. Coba kita merasakan nggak keadaan Allah itu ketika sholat? Ini perintah Rasulullah dalam kitab Fiqhul Imam. Sholatlah kamu seolah-olah melihat Allah, karena keintiman tadi. Kenapa kita belum merasakan itu? Karena hati kita masih kotor, belum, masih kehalang kotoran pengaruh duniawi tadi. Sehingga cahaya yang harus tadi bawa keluar keduanya, wawatis nur, itu cahaya yang luas itu kalau kolbu kita sudah terbuka, itu cahayanya nggak terbatas. Disitulah akhirnya syuhud kita. Syuhud itu menyaksikan akan kebesaran Allah dengan basyirat kita, bukan basyir ini loh ya, dengan basyirat kita. Coba saya bilang tadi ini gambarannya. Ketika kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim, basyirat kita udah bisa melihat syirat yang akan kita jalani. Itu pakai basyir ini pakai basyirat. Dan siratal mustaqim di sana kalau dalam kitab di kitab Tazkirah atau di kitab Daqaul Akhbar ini dijelaskan, termasuk di kitab Mizanul Kubro. Ini berapa rujukan tentang sirat itu. Perjalanan 300 tahun kalau ditempuh kendaraan yang paling
cepat itu. Kan sirat itu gambarannya ini kan bawahnya apa? Ini kan jalan menuju surga kan ya, di bawahnya neraka. Nah sirat ini nih. Nah perjalanannya itu 300 tahun kalau ditempuh kendaraan yang paling cepat. Coba kalau sementara umat Nabi Muhammad kita nih, ini macam-macam tergantung amal perbuatan nih. Ada yang kayak lari sa'i, lari kecil, kayak jogging pagi tuh. Ada yang lari kencang mungkin kayak pembalap pelari. Ini yang paling ngenes yang ngesot teh. Ada yang lewatnya lah sambil lah, saya bayangin kalau kayak kita ngesot kapan nyampe nih. Bahkan orang munafik begitu nginjak langsung jatuh. Terus neraka itu kalau di kitab Mizanul Kubra itu tingkatannya gini. Paling atas terus ke bawah, terus gitu tuh. Kayak apa sih kalau saya gambarkan? Ya, jadi ini data yang paling atas neraka, terus ke bawah lebih dalam, ke bawah lebih dalam, ke bawah lebih, terus paling bawah namanya neraka jahanam ya. Itu paling, dan di neraka jahanam ada lam itu kayak sumur, dan itu siksaan orang munafik itu di situ. Ya udah di neraka jahanam paling bawah, terus di bawah lagi di sumurnya. Coba dulu kalau orang tua kita gali sumur, di tengahnya ada gerowongan lagi nggak? Nah itu lembah lam itu di situ. Lebih parah orang munafik ke sana. Ditaruh di neraka jahanam yang paling bawah, buat naiknya lagi. Nah kalau kita ngelemparin batu aja, kalau ini cerita yang diperkirakan oleh ulama loh ya, ini bukan kebenaran hakiki, perkiraan ulama, tapi menjadi pelajaran kita. Itu kita ngelempar batu 70.000 tahun baru nyampe bawah. Kita ngelempar bola nih, batu lah, itu nyampe dasar neraka itu 70.000. Nah kalau naik lagi kita gimana coba urusannya? Ini kan kadang-kadang saya bilang gini, Allah menceritakan jannah, surga, neraka itu untuk shock terapi bagi kita. Ini pada tingkatan syariat. Kita harus kesini dulu nih biar ada rasa khauf, nanti khosyah, tingkatannya begitu. Jangan nanti gini, kalau Allah nempatin neraka mah ada nggak rasa panas. Dan itu mau urusannya Allah, jaisnya Allah, menang-menang Allah. Terus kita hidup jadi semaunya. Ya nggak bisa. Malah nanti ngentengin syariat. Tetap nggak bisa kayak gitu. Oh nanti kalau Allah yang nempatin malah iya malaikat aja di neraka nggak panas. Allah yang nempatin itu mah wenangnya. Allah. Posisi kita bukan di situ, itu bukan wilayah kita. Wilayah kita tetap ya sholat, ngaji ya ngaji. Ditakut-takutin aja nggak ada takutnya. Ditakutin neraka aja nggak ada takutnya, apalagi nggak ditakut. Ya kita kan masih levelan itu, dan itu memang level pertama. Pakai fase-fase ya, jadi tingkatan beda. Ya kita membayangkan lah kalau neraka sampai sebegitu. Coba berarti sudah membuka kegoiban tuh kalau kita sampai sudah diajak kepada kehidupan akhirat. Bahkan di alhamdulillah, coba alif lam al, kan nggak ada alukman ini. Kalau ada alukman suruh harus dibaca alhamdulillah secara bacaan. Alnya itu ada 3 mananya secara ilmu nahwu. Pertama alif lam dan alif itu al jinsi namanya. Yang kedua alif lam alif itu al istiqraq. Yang ketiga alif lam al istiqaq. Ini baru alhamdulillah doang nih. Alnya tuh. Selama ini kalau bilang alhamdulillah apa artinya? Alhamdulillah kalau lagi sholat maksudnya. Ini kita maknain aja. Nanti di tafsir Jalalain kita alhamdulillahirabbil alamin. Memanakannya apa? Segala puji. Gimana sih maknanya coba? Segala puji bagi Allah. Emang Allah dibagi, segala puji dibagi-bagi. Emang Allah butuh pujian? Segala puji hanya milik Allah. Rabbul alamin apa? Ya yang menguasai, yang memiliki, yang mengatur. Rabbul alamin. Rabb itu kan pemilik, pengatur, menata, terus sudah semua Rabb. Ini berarti kita suruh lihat. Ini
Termasuk alhamdu, kalau dibaca alhamdu, kita makan jadi kenyang itu hamdunya Allah. Nanam pohonan, hidup itu hamdunya Allah. Makanya ngamal Fatihah bukan cuma baca melapatkannya, tetapi ketika melihat pohon tumbuh, alhamdulillah, ingat ya Allah. Ingat. Jadi bisa tumbuh karena hamdunya Allah. Ini mana hamdu ini bukan cuma pujian. Kita makan jadi kenyang itu karena makanannya apa karena hamdunya Allah. Harusnya gitu. Jadi yang keingetan rasa syukurnya senang dapat makanannya apa senang kepada si pemberinya. Nanti di kitab Al-Hikam di bab terakhir agak akhir-akhir. Kebanyakan kita kalau dikasih nikmat sama Allah senang sama nikmatnya, lupa sama pemberinya. Ini termasuk orang yang gopil, lalai. Ada 3 tingkatan. Enggak, sekarang kita kalau mau jujur sampai hari inilah, ini buat pembenahan rohani ya kita, maksud saya, karena belajar agama buat kita. Ketika dapat nikmat, ingat si pemberinya apa ingat nikmatnya? Senang karena nikmatnya apa ingat senang pemberinya? Oh ini nih lumayan nih dapat sate nih. Senang sama itunya toh, lupa sama. Termasuk gini, kalau dapat ilmu dari sahabat ulama bukan dari saya hakikatnya, bukan dari saya, tapi Allah yang memberi ilmu. Makanya Aisyah ketika ditanya sama Abu Bakar nih, ketika dibebaskan dari tuduhan itu juga di kitab Al-Hikam ceritanya, tuduhan melakukan sebuah perselingkuhan kan karena kalung itu, akhirnya dibebaskan oleh Rasulullah. Apa kata Sidina Abu Bakar? Berterima kasihlah kepada Rasulullah. Enggak, aku berterima kasih kepada Allah aja. Ini maksudnya bukan berarti mengabaikan syukur kepada sesama. Levelnya Aisyah imannya sudah, hakikatnya yang nolong dia bukan Rasul, tetapi Rasulullah akhirnya memberikan ultimatum secara hakikat gitu. Tapi kata Allah, tidak bersyukur manusia kepada Allah yang tidak pandai berterima kasih kepada secara syariatnya begitu. Itulah nanti ada adab dan akhlak. Tetap hakikatnya semua pemberian, tapi lewat siapa? Ya lewat itu. Maka disuruh ruku dalam sholat. Apa sih makna ruku? Ini gerakan sholat saya bahas dah. Berarti orang yang ruku adalah orang yang pandai bersyukur kepada Allah dan pandai berterima kasih kepada sesamanya. Wabil khusus kepada orang yang paling berjasa dalam hidup kita. Nih mana ruku. Jadi kalau ruku kita udah benar, berarti pandai bersyukur kepada Allah, pandai berterima. Ngerti ya? Ini makna dibalik gerakan ruku. Logikanya gini, coba kalau kita diberi sesuatu yang berharga oleh seseorang, bilang terima kasihnya kan siapa yang membukukan? Oh iya kan terima kasih ya. Itu makna ruku. Makanya di kita kadang ada tawasul, kirim-kirim doa buat orang-orang tua kita, buat para wali, itu bentuk terima syukur kepada Allah dan terima kasih sama mereka karena perjuangan mereka kita kenal Islam. Karena kedua orang tua kita hadir ke dunia ini. Doakan sebagai bentuk terima kasih kita ke mereka dan bersyukur karena Allah tidak menerima syukur hamba yang tidak pandai berterima kasih kepada sesamanya. Nih mesti ngerti mana ruku. Dulu saya ruku mau benerin, padahal saya ruku sudah bener banget perasaan gitu. Ternyata bukan gerakannya, tapi makna dibalik ruku itu sendiri. Oh gerakannya juga mukjizat sholat luar biasa. Ya jadi buat kita, terus sampai mana tadi ceritanya tuh? Kalau cerita sholat nggak ada. Fatihah ya. Ya jadi di Rikatan Abidin berarti sholat ya level kita nih. Berarti sholat kita jadikan sebagai sarana untuk memohon pertolongannya Allah. Ini udah baik. Maksud saya udah baik. Karena emang ini perintah Allah. Udah baik. Ketika kita punya masalah-masalah yang kita hadapi, maka beristi'anahlah kepada Allah Subhanahu. Walaupun sebenarnya baiknya itu beristi'anah dulu kepada Allah. Allah jangan dinomorduakan. Misalkan gini, kadang-kadang dalam kehidupan kita punya hajat sesuatu hal, entah mau buka usaha,
harusnya doa dulu, baru besok usaha. Ini kan hebatnya orang tua kita dulu gitu. Mau sunatan aja, kalau orang-orang Jawa, orang Betawi kebalik, udah sunat baru syukuran. Ya emang syukuran bener sih. Harusnya doa dulu sebelum, biar dikasih selamat tuh yang sunat gitu. Sama dengan usaha, doa dulu, baru besok buka usahanya. Atau kita sakit nih, mau ke dokter, harusnya besok pagi mau ke dokter nih misalkan, malamnya kita doa sama Allah. Ini iya karena na'budu wa iyyaka nasta'in nih. Ya Allah, hanya kepadamu hamba beribadah dan Engkau Maha tahu ya Rob. Besok hamba ingin syariat atas perintahmu, menjalankan syariat, berobat ke dokter walaupun hakikatnya pertolongan dari Allah. Doa dulu minta kesembuhan kepada Allah melalui syariat dokter si A gitu. Baru besoknya ke dokter. Kalau kita kan kebalik bener. Ke dokter dulu baru makanya jarang menang. Coba saya bilang, kalau para sahabat dulu kalau mau perang aja nih, Sayyidina Ayyubi, Al-Fatih, itu kalau mau perang besok lawan musuh, malamnya dia sholat malam dulu, berjamaah sholat malam, doa dulu sama Allah, baru besok perang ngadepin musuh. Jadi minta pertolongan Allah. Jadi Allah nanti yang ngasih pertolongan. Itu mana iya karena budu, ibadah dulu, doa dulu, baru minta pertolongan. Kita mau minta tolong kemana-mana udah buntu baru ibadah. Allah di nomor kita sadar kasih Allah di nomor 2-in. Katanya la ilaha illallah wahdahu la syari, ya kan tong diduain Allah teh. Syirik itu menduakan. Prakteknya nyatanya Allah di nomor 2-in. Kalau punya masalah Allah ditinggal dulu, udah kemana-mana baru saking ku Allah mah Rahman dan segitunya lagi Allah mah dak sayang, ditunggu. Tetap ditunggu. Makanya sholatnya sampai waktunya juga. Yang kedua tingkatan muhibbin. Nah ini tingkatan muhibbin nih. As-sholatu mahalul muhibbin itu punya kerinduan. Coba begitu orang, makanya di maqalah di lanjutannya wa ma dinal musawfat, yakni sholat itu sebagai pelepas rasa rindu, kangen. Enggak, kita punya kangen ke Allah nggak sih? Coba selama ini kita sholat, jujurlah kalau boleh termasuk saya, sangat mengharapkan Allah atas masalah yang kita, tapi bukan berdasarkan rasa kangen, rasa rindu. Kalau orang punya rasa kangen, rasa rindu, ini khusus sebenarnya. Mana khusus menurut versi Quran? Orang yang khusus menurut Quran adalah alladzina yadzununahu mulaqu rabbihim, orang yang punya zon itu sangka rindu, rasa kangen kepada Allah, ingin bertemu, mulaqu rabbihim, ingin ketemu Tuhannya. Jadi sholat ada tempat untuk pertemuan kepada, melepas rindu kepada Allah. Ini levelnya kedua. Berarti begitu dipanggil langsung datang. Ya logikanya gini, kalau kita rindu dengan seseorang, ini biar gampang dipahami. Terus kan dipanggil sama orang yang kita rindu itu, yang kita cinta, yang kita kangen itu. Kita bersegera nyamperin apa nahan-nahan, ntar aja deh. Pasti kan kita ngalamin lah dulu. Yang orang kita sayang lagi manggil kita, karena kita kangen, pasti hujan kayaknya pergi karena ingin melepas rindu. Nah ketika sudah bertemu, inilah yang disebut munajat intim, perkataannya lembut penuh cinta. Sama dengan kita begitu ketemu dengan orang yang kita sayang, bahasanya kasar apa penuh kelembutan dan rasa cinta. Walaupun nggak ngerti apa yang diomongin, kadang-kadang asik aja. Itu rasa yang nggak bisa dibohongin. Jadi mana husuk pada level berikutnya bukan cuma paham. Kalau paham malah jadi kadang-kadang harus juga. Walaupun itu tingkatan syariat. Seneng aja ketemu pengen berlama-lama. Walaupun sebenarnya diomongin nggak jelas. Karena bicaranya bukan lagi pakai kata-kata, itu bisanya pakai
rasa. Kalau rasa mah nggak bisa pakai kata-kata, tapi jangan pakai perasaan. Kalau pakai perasaan masih kadang-kadang namanya perasaan, bisa bener bisa. Tapi kalau rasa mah nggak bisa dibohongi. Rasa pahit ya rasanya. Kalau perasaan saya begini, ya perasaan mah bisa salah. Rasa tidak bisa dibohongi. Nah, mahalul munajat adalah bagi para perindu Allah. Jadi begitu dipanggil, pasti langsung dah ya dong, ngadep dong, datang. Kita dari level mana sih? Bahkan kalau orang rindu, dia menunggu orang disayangnya. Ada menunggu nggak? Iya mestinya, makanya kan saya bilang yang hebat itu nanti cahayanya wajahnya beda. Kan kalau cerita Isra Mi'raj ada 3 cahaya umat Nabi Muhammad nanti. Ada kal kawakib, wa wujum kal kawakib. Wajahnya seperti bintang-bintang. Ketika malaikat Jibril tanya, siapa dia? Ya Jibril, ini umatmu ya Muhammad. Amalannya apa ketika dunia? Ketika di dunia begitu azan langsung wudu. Berarti nanti wajahnya seperti bintang cahayanya. Begitu azan langsung wudu. Yang kedua wa wujum kal qamar. Lebih terang. Wajahnya seperti rembulan. Begitu Rasulullah tanya ke malaikat Jibril, amalannya apa? Dia sudah wudu sebelum azan. Ntar kita di level mana ini? Azan mah azan. Nah yang ketiga wa wujum kasyamsi. Kelompok ketiga wajahnya lebih terang lagi seperti matahari. Ketika nanya Jibril, amalannya apa ya Jibril? Ini umatku ketika dia sudah berada di dalam masjid sebelum azan. Kita di level mana nih? Sebelum azan udah di masjid. Berarti kalau udah di masjid udah punya wudu, nunggu waktu karena menunggu kekasihnya mau datang coba. Karena kerinduan yang sudah nggak tertahan itulah Rasulullah, maka disebut qurrata'yun. Makanya amaliyah yang paling disukai oleh Rasulullah adalah sholat. Itu amal ibadah yang paling disukai oleh Rasulullah. Maka kita yang sholat alhamdulillah, walaupun sholat kita masih kayak gini lah. Berarti sudah melakukan satu amalan yang paling disukai, dicintai oleh Rasulullah. Sampai ketika Bilal nggak mau azan, kapan sih Bilal azannya gitu? Karena nggak betah, ingin bertemu dengan sholat itu menjadi pertemuan. Nah kalau lewat Arif Bilal penyatuan beda, sholatnya bukan 5 waktu. Setiap ini level Arif Bilal lah. Kalau kita kan masih 5 waktu masih. Kalau Arif Bilal udah tiap waktu udah menegakkan, bukan cuma melaksanakan tapi menegakkan sholat. Ini Arif Bilal, penyatuan. Sampai para wali-wali Allah gini di kitab Hilyatul Aulia, ya Rob, apakah di surga nanti aku masih bisa sholat? Itu yang ditanya. Kalau memang nanti di surga enggak sholat, lebih baik jangan masukin ke surga aja. Kalau di surga enggak ada sholat, lebih baik jangan masukin ke saya ke dalam. Ini dia butuh surganya, butuh sholatnya. Inilah wali-wali Allah. Kang Denny di dunia butuh sholat, sholat jadi kebutuhan. Nanti enggak akan masuk surga kalau enggak ada jadi wali Allah nih. Bukan karena bidadarinya. Kita masuk surga pengennya apa? Nah itu masih nafsu. Masuk surga aja pakai hawa nafsu. Kalau enggak sholat enggak. Para lebih jangan masukkan aku ke surga jikalau tidak lagi ada kesempatan buat sholat. Gini, ini di kitab Hilyatul Aulia sebenarnya, di sarannya kitab Ihya Ulumuddin. Nanti di akhirat yang paling berharga itu sujud malam kita yang ringan-ringan tuh, yang tahajud kita. Ya itu tadi saya bilang walaupun masih sholatnya kita mah level-level bawah lah, tapi itulah yang paling berharga di hadapan Allah. Apa yang kita bela-bela berupa harta dunia, jabatan, popularitas, itu nggak ada nilainya. Asyid Syekh Abdul Qadir Al-Jilani pernah bilang ini, ribuan jamaahnya itu nggak ada harga dan nilainya ketika di hadapan Allah. Ternyata yang berharga adalah sujud malam saya, yang hanya sederhana, yang hanya 2 menit, itu yang paling berharga ketimbang ribuan bahkan jutaan jamaahnya. Salam ya.
Nah di makolah ini berarti udah tingkatan muhibbin ya. Ya. Nanemin rasa rindu. Ini kalau ini udah rasa susah sih ngomongnya ya. Ya saya nggak tahu nih. Mas Dwi ini rindu Allah kan nggak yang tahu. Ya sama dengan rindu Pak RT sama istrinya, kita kan nggak tahu dia kangen sama bini apa enggak. Yang tahu ya dia. Cuma kelihatan gerakannya. Kalau emang rindu pasti begitu dipanggil langsung. Iya, nggak usah engke ah. Nanggung. Katanya cinta dipanggil. Padahal panggil muazin itu hanya kepanjangan. Iya, sebab perantara. Allah yang memanggil kita. Hayya 'alas shalah, yuk yang mau. Bahkan hayya 'alal falah yang mau sukses. Hayya 'alal falah itu mananya ayo yang mau sukses ke sini gitu. Kata Allah. Ngadep Allah. Ya walau demikian termasuk saya. 5 waktu mah kadang-kadang kebentur sama kerjaan. Benar? Makanya Allah tahu satu jumlahnya makolah kedua ini saya singkatnya dikurangin. Untung ketemu Nabi Musa ketika Mi'raj ya. Ini cerita syariat. Ketika Nabi Musa nanya, Rasulullah turun nih. Ya tanazul habis naik turun. Kali ya kalau bahasa cerita ini sering kita dengar, tapi jadi hikmah ini. Dapat perintah apa dari Tuhan? Sholat 50 waktu. Balik maning. Irjil rabbik. Nggak bakal kuat umatmu. Karena Nabi Musa ini ngeyelin kita. Umatnya gede-gede aja nggak kuat. Balik lagi, umatmu nggak bakal kuat kalau kalau sholat sampai 50 waktu. Rasulullah itu walaupun ya bapaknya para nabi, tapi tetap sama senior itu hormat. Nggak ngikut aja kata sesepuh. Balik lagi. Secara syariat. Tapi secara hakikat Rasulullah punya kesempatan. Aku masih kangen sama Allah, jadi ketemu lagi. Kerinduan Rasulullah sampai bolak-balik sebenarnya. Makanya ketika sudah di dunia pun, kapan si Bilal azan, aduh lama banget. Karena itu Rasulullah itu qurratu a'yun. Salat itu penyejuk mata Rasulullah karena bertemu dengan ya. Kita qurratu a'yunnya apa? Ketika doa Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, maksud doa ini apa? Hah? Anak istri gitu ya. Jiwa kita kalau secara hakikat, tapi itu salah nggak apa, emang benar nggak salah. Tapi azwajina pasangan kita tuh apa? Zohir batin. Maka kalau sholat ajak zohir, ajak itu min azwajina. Pasangan itu nggak mesti harus istri. Termasuk ini diri kita juga sepasang. Kan badan ini perempuan, jasmani kita simbolnya, rohani simbol laki-laki. Gedean laki-laki, gedean perempuan coba. Kebanyakan gemukan laki-laki kemudian perempuan. Nah ini jasmani diempanin terus rohaninya kagak. Jadi tidak semuanya mana azwajina atau pasangan dalam Quran itu mananya suami istri. Secara syariat iya. Tetapi kalau belajar hakikat ke dalam, berarti yang dimaksud pasangan itu jasmani dan maka kalau lagi sholat bawa jiwa dan raga kita, jasmani rohani kita, hadapin kepada Allah. Bukan wajah ini, tapi wajah batin pun kita hadapkan. Nah, walaupun latihan pelan-pelan. Jadi kalau sudah Allahu Akbar, sudah masuk dalam audennya Allah. Orang kalau sudah kangen ingat sama yang lain nggak? Coba ketemu. Kita nih kangen, ketemu sama yang kita sayang, masih ingat yang lain nggak? Mestinya enggak. Tapi kalau ingat yang lain, bohong cinta nih. Cintanya bohong. Kamu yang paling abang sayang. Nah padahal pikiran dia ke si A yang di sono gitu. Nah itu kita bilang cinta sama Allah, begitu sholat ketemu, pikiran kita kemana? Ke dunia. Sampai kalau bahasa yang level tinggi nih, kalau kita dapat nikmat tadi, begitu kita dapat nikmat dan nikmat itu yang membuat kita jadi bahagia, itu syirik.
bukan Allah, bukan si pemberinya. Cuma ingat kepada bahagia karena nikmatnya, lupa sama Allah. Itu pun ini di kitab Al-Hikam nanti di ujung-ujung di akhir-akhir. Itu pun itu dia khawasil khawas, orang yang khawas dan orang yang khawasil khawas. Tapi emang kita latihan level ke situ. Ini pentingnya ilmu bahasa saya. Terus ngaji, terus kita perbaiki karena emang hidup ini melatih itu. Ini muhibin ya. Jadi kalau udah arifillah itu penyatuan, sudah menegakkan sholat, bukan cuma melaksanakan sholat. Tetapi tetap tidak meninggalkan secara syariat. Bisa jadi kalau para wali batinnya dia sholat, badannya seolah enggak. Itu karena memang kehendak Allah menutup. Karena wali itu ditutup oleh Allah biar enggak kelihatan orang. Kayak kita nih kalau pakai mata syariat katanya wali, tapi udah ajan masih begitu aja. Padahal dia udah sholat sebenarnya. Cuma badannya yang tahu wali ya. Makanya jangan nilai orang wah gitu. Kan saya bilang di jaiznya Allah kalau wali Allah nggak bisa harus alim. Kalau kiai kudu alim. Kalau wali nggak mesti harus, karena wali mah suka-suka itu dalam jaiznya Allah. Cuma dapat petunjuk kita tuh. Ada salah satu sifat Allah saja menjadi perilaku kita, kesempatan diangkat jadi walinya Allah. Salah satu sifatnya Allah ada di perilaku kita, itu diangkat jadi walinya. Ya suka-suka Allah. Punya rasa kasih sayang kepada sama. Enggak mesti harus ikut wali apa ikut kiai. Hah? Kalau ikut wali Nabi Khidir, kalau ikut kiai Musa, ikut siapa? Kalau kiai pasti wali, kalau wali belum tentu. Itu milih mana? Al ulama warasatul anbiya. Hati wali itu polos. Wali itu kayak bocah. Jadi kalau tahu wali kayak bocah. Anak-anak tahu anak-anak. Dunia juga sebutuhnya. Dikasih 1000 lebih aja seneng. Itu namanya kita kayaknya kurang segini nih. Kagak lulus. Satu mah jadi mahalul munajat sholatnya ya tuntunannya buat kita ini naikin level minimal jangan terlalu buru bacaannya, nikmati seperti kita sedang itu tadi intim kalimat cinta Allah begitu bismillahirrahmanirrahim. Kalau lagi sendiri, tapi kalau jadi imam kena konsekuensi ada syariat ya dimaknain. Kalau emang misalkan mulut kita ngomong belum nyata sama hati, berhenti sebentar nggak apa-apa, latihan sholat nih. Misalkan gini, tapi kalau sendiri ya, bikin mulut, tapi jangan diterjemahkan di mulut, nggak boleh. Begitu mulut baca Bismillahirrahmanirrahim, hati mengucapkan misalkan artinya nih. Selama ini Bismillah artinya apa? Nah, masih dengan nama Allah kan? Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha. Berhenti dulu, nanti dulu Alhamdulillahirabbil alamin, arti lagi di hati. Kalau lagi latihan nggak apa-apa, kecuali emang udah mulutnya sama hatinya sudah. Iya tuh. Nanti latihannya seperti begitu. Tapi lagi sendiri jangan jadi imam. Kalau jadi imam kelamaan. Bismillahirrahmanirrahim. Artiin dulu. Jadi ajak batin. Kan pernah saya bilang ini buat kita dalam sini aja. Di sholat sunnahnya coba di kolbu semua latihannya. Jangan dibiarkan. Ini di sholat sunnah dulu ya. Biar hati kita ini masuk bacaan sholat. Bacaan sholat itu luar biasa. Nanti maksudnya biar kegoibannya dibuka itu dari rahasia tadi. Kolbu kita biar terkonsumsi dengan itu. Tapi di sholat sunnah boleh. Jadi nggak usah dimulutin gitu maksudnya dicapai. Itu boleh ya. Mengulang-ulang juga kalau sendiri boleh. Misalkan Fatihah kita nih lagi sholat sendiri tapi caranya belum husu nih, atau lagi nikmat kadang-kadang ingin ngulang Fatihahnya sampai 7 kali nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu nambah bacaan yang tidak ada tuntunan dari
Kalau dalam proses melatih kolbu kita, mau ulang nggak apa-apa. Misalkan doa duduk di antara dua sujud. Rabbighfirli warhamni wazburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini. Kebetulan ini kita belum connect nih. Pikiran merasa kita nih, belum usul lah bahasanya. Ulang, nggak apa-apa. 2 kali ngulang belum lagi. 3 kali sampai 7 kali. Saya pernah ngelatih. Saya latihan salat subuh, tapi nggak ngimamin. Kalau ngimamin jangan, kelamaan. Jadi biar maknanya itu nempel gitu. Boleh. Yang nggak boleh itu menambah bacaan yang tidak ada tuntunan dari Rasul. Sebagian ulama membolehkan kalau mengulang-ulang untuk melatih kehusuan. Tapi syaratnya sholat sendiri, tidak boleh. Iya. Sama kan dipikir. Kalau kita nggak punya baju, kan harus menutup aurat, salah satu syaratnya lima sholat. Kalau nggak punya baju atau di hutan nggak ada pakai baju lah, nggak usah pakai baju, kita telanjang pakai lumpur aja, pakai tangan pakai lumpur, dibalut, itu boleh sholat. Tapi jangan jadi imam. Syaratnya nggak boleh berjamaah. Mau jadi imam telanjang bukil begitu nonggeng, bisa repot terus lonang. Makanya kalau lagi jalan, kita pergi lagi ke jalan gitu, jangan baju kotor jadi nggak sholat. Nggak usah begitu, sholat aja. Ini mah kadang-kadang gitu. Kalau udah gitu mah tuh udah nggak usah mikir kotor. Jadi nggak sholat tuh, malah meninggalkannya lebih. Iya, sholat aja. Iya. Kok nggak sholat? Bajunya kotor. Yang dilihat kalau begitu, nanti ke hakikat udah kayak gitu. Kan berat ya. Ya jadi latihan untuk minimal keintiman kita kepada Allahnya dirasakan, dinikmati pelan-pelan. Nanti sampai atapahum lah. Makanya secara syariat syaratnya mesti khusyuk, itu syaratnya mesti maksudnya atapahum itu biar pikiran kita tuh nggak kemana-mana. Kan saya bilang kalau lagi sholat yang kita onkan kolbu kita, jangan pikiran kita. Pikiran di onkannya cukup ke maknanya saja. Rasa di kolbu dirasakan akan kehadiran Allah tadi. Ya minimal apa ya? Kalau ihsan kan sudah ya, bahasa ihsan itu. Setelah Islam iman ihsan. Kalau kita ibadah seolah-olah kita melihat Allah, dan jika kita tidak mampu dan memang nggak akan mampu melihat Allah, maka yakinlah Allah melihat. Ini kan bahasa rasa ini. Kalau kita merasakan keadaan Allah, merasa ditatap Allah, merasa dilihat oleh Allah, saya yakin sholatnya nggak mungkin main-main. Kayak kita di hadapan orang yang paling kita hormati. Kayaknya bermain-main enggak. Paling enggak itulah. Kalau kita punya rasa rindu dan kangen, ini sampai ke level berikut tadi saya bilang, nggak mungkin udah ketemu sama yang kita rindu masih mikir ke yang enggak. Kalau saya rindu Ustaz Amami tapi pikiran saya ke Pak Yayat, ini namanya apa? Selingkuh saya. Seling menyelingkuhkan Allah. Allahu Akbar. Aduh ya Allah, dunianya dibesarkan. Padahal yang dibesarkan mestinya Allahnya ya. Latihan pelan-pelan di mana ya? Ya makanya sekarang kan itu gampang. Banyak buku-buku terjemah kan tuntunan sholat. Itu yang kadang-kadang kita kekurangan kita gini. Kita jarang mengevaluasi ibadah sholat kita. Padahal kita tahu bahwa sholat itu menjadi ukuran. Amalan pertama yang dihisab. Harusnya ini menjadi prioritas gitu. Kalau bacaannya Arabnya kita udah ngerti, udah tahu. Saya yakin itu tahu. Saya coba pelajari maknanya. Terjemahannya lah paling enggak. Makanya kan saya bilang imam-imam yang pada udah jadi imam, minimal di surat-surat pendeknya minimal tahu. Nanti coba rasakan sendiri. Rasain sendiri kalau udah tahu maknanya. Itu mendak kita. Begitu baca Alhaakumut Takasur, coba ingat kayak gitu. Jangan bermegah-megahkan kepada urusan sampai lupa Alhaakumut Takasur, sampai lupa. Hatta zurtumul, udah di dalam kubur baru ingat gitu.
Kan dia bilang kala saya namun entong kieu dan entong kitu. Kala tong kitu. Sampai 2 kali. Kalau ta'lamuna nanti kau akan yakin pinter kita nanti. Tapi sayang hatta jurtumul pinternya udah di kuburan begitu sudah lihat diperlihatkan neraka jahimnya, aduh nyesel saya. Ya udah telat kayak gitu. Ya satu itu mahalul munajat. Ya jadi sholat jadikan sebagai munajat. Pelan-pelan lah paling nggak secara syariat. Jangan baik gerakannya maupun bacaannya. Kan tumaknina itu rukun dalam sholat ya. Termasuk sholat sunnah sama aja. Sholat sunnah pun kalau memang kita tidak ada kepentingan lain lakukannya dengan tumaknina. Besok nih taraweh Ramadan tong gancang-gancang ting. Lambat jangan, kencang banget. Iya. Saya kadang-kadang bingung, Pak. Taraweh itu asal kata istirahah. Di Indonesia kan istirahat, sholat santai. Itu mana taraweh? Sholat santai. Tapi kenyataannya, sama arti sama praktek kagak sama. Ujung-ujungnya habis tarawih perutnya sakit nih, garis tarawih ini. Nah, wa ma'dinatil musafat dan sholat itu fungsi yang keduanya adalah tempat melepas kerinduan tadi ya. Melepas kerinduan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu jadi barometer kita. Ukur diri kita kalau memang kita benar mahabbah kepada Allah yang kuat, kalau sholat itu dinikmati. Tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru. Nah, kalau sudah begitu bacaannya kita maknain di kolbu kita, maka nanti manfaat berikutnya kita dapati. Nanti Allah yang ngasih tapi piha tatasi'u ma'adiyan al-asrar. Piha di dalam sholat itu domir haknya kepada sholat maksudnya. Tatasi diluaskan. Hati kita menjadi luas dan kita menerima cahaya Allah yang tiada terbatas. Itu syuhud nanti. Wa tasyriku fiha sawarikul anwar. Wah, kalau udah kayak gitu tuh kepingin nggak mau berpisah, kepinginnya nggak mau berpisah. Syuhud, menyaksikan akan kebesaran Allah dalam sholat. Kalau hatinya sudah tercerahkan dengan nur tadi, cahaya ilahi, Allah yang memberikan itu. Allah nanti yang memberikan itu ke dalam kolom kita. Syaratnya ya kita bersihin. Ini kan mau bulan Sya'ban, tazkiyatul qulub minal, secara syariat tazkiyatul qulub minal Sya'ban adalah momentum untuk membersihkan dosa-dosa atau kotoran hati secara syariat. Walaupun tazkiyatul qulub itu dari Rajab, kalau secara hakikat Rajab itu tazkiyatul qulub, bersihin hati. Jadi mau sholatnya bersihin hatinya, bersihin niatnya. Niatnya kan syarat sholat baik itu 5. Salah satu ikhlas. Ikhlas itu bersih, bersih niatnya. Mau berangkatnya bersih kayak ke pengajian gini. Ikhlas lillah aja. Jangan karena siapa untuk siapa. Biasanya kalau masih gitu tuh masih milih-milih. Siapa imamnya? Sadaan lama nggak jadi. Itu berarti sholatnya karena siapa? Pokoknya posisi kita mah gini, saat kita diposisikan menjadi imam, belajar berusaha menjadi imam yang baik. Saat kita diposisikan menjadi makmum, belajar menjadi makmum yang nyaman hidup gitu. Tempat melepas rindu. Lalu dibukanya kegoiban tadi, maksudnya salah satunya dengan makna yang dibaca, karena munajat itu ada kalimat gini definisinya. Pamunazatil abdu rabbi tilawah wal azkar. Tilawah itu baca ayat Fatihah. Azkar itu mengingat. Zikir dalam Quran semuanya maknanya mengingat sebenarnya, bukan menyebut. Semua tafsir kalau Quran azkar atau zikir itu maknanya mengingat. Walaupun nanti levelannya mulai menyebut,
mengingat, terus merasa. Kita di level mana nih? Menyebut. Kalau mengingat mah nggak usah disebut. Coba hari ini coba kita ingat orang tua kita, mesti disebut. Kan enggak ada dalam. Kalau mengingat nggak usah disebut. Nanti itu tanpa suara, tanpa kata. Cuma rasa yang berbicara. Dan rasa cuma kita yang tahu. Nah, tapi ulama-ulama guru kita menuntun kita untuk ke arah itu. Biar kita juga sampai Rasulullah tanya, ya Rasulullah, apakah kami nanti bisa sholat seperti Anda, bisa melihat Allah bersama basyiratnya? Kata Rasulullah, bukan cuma aku, umatku diberi kesempatan Allah, walaupun tidak sempurna baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang penting hatinya bersih. Dan thariqat terbaik akhir zaman adalah pembersihan hati. Bukan hanya dari banyaknya zikir, bukan dari banyaknya ibadah kita, tetapi yang paling utama adalah membersihkan ya kolbun salim. Berarti kolbun salim itu apa? Hilang dari kesombongan, ketakaburan, keirian, kedengkian. Itu kan, tapi tahapannya sebelum itu di kolbun munib ya, hatinya ditobatin. Pernah nggak nobatin hati? Ya Allah, ini nobatin hati nih kalau di bahasa Indonesia kan. Jikalau selama ini ibadah hamba bukan karenamu ya Allah, jikalau selama ini sholat hamba, ibadah hamba yang lain masih karena yang lain bukan karenamu ya Allah, ampuni ya Allah. Itu berarti nih tobatnya hati. Emang kalau niat di mana tempatnya? Niat di mana? Iya. Jadi kalau selama ini ibadah kita niatnya bukan karena Allah, ditobatin. Berarti kan masih aroma kesirikan ya kawan itu. Ya terus juga Allah mengetahui banget lah bahwa kita ini lemah, do'if. Maka jumlahnya, rokatnya dari 5 tadi, dari 50 jadi berapa? Bolak-balik. Secara syariat kalau nggak ketemu Nabi Musa 50 waktu ya. Kita membayangin yang 5 waktu aja. Tapi Nabi Musa ada benernya emang. Umatmu nggak kuat 5 waktu aja suruh balik lagi. Kan sampai berapa balik itu? Dari 50 dikurangi tinggal 5 berapa balik? Rasulullah bolak-baliknya kalau belum bolak-balik. Hah? Kurang 5 45, kurang 5 40, kurang 5 35, kurang 5 30, kurang 5 25, kurang 5 kurang 5 kurang 5 kurang 5 9 kali benar. 9 kali bolak-baliknya. Angka 9 lah gitu. Makanya syahadat pun sehari semalam minimal kalau muslim 9 kali. Kalau enggak 9 kali sehari semalam berarti enggak sempurna. Di mana bacanya ketika sholat, benar ya? Maghrib berapa syahadatnya? 2. Isya 2. Subuh 1. Johor 2. Asar berapa? 9. Itu ikrar. Cuma untungnya gini, untungnya kita jadi umat Nabi Muhammad. Walaupun sholat kita mungkin yang lainnya belum bisa khusyuk, kemungkinan diterimanya besar karena ada bacaan sholawat di dalamnya. Ketika tasyahud akhir, itulah yang membuat sholat kita diangkat oleh Allah. Sebenarnya sholat kita itu masih muter, gantung kalau bahasa ulama tuh. Begitu baca sholawat jadi diterima. Makanya minimal khususnya walaupun kalau bisa semua di tasyahud akhir itu kan perjalanan Isra Mi'rajnya baginda Nabi. Itu pembicaraan dialog siapa? Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Begitu Rasulullah ke Sidratul Muntaha, terus ke Rob namanya. Paling tinggi itu Rob. Paling atas. Lalu melihat takjubnya. Rasulullah tuh udah hilang kata-kata sampai nggak bisa ngomong gitu. Saking ku indahnya ciptaan Allah, terus ditetesin air setetes oleh Allah itu. Lalu Rasul baru bisa ngomong at-tahiyatun
mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Ini ucapan baginda Nabi ketika Isra Mi'raj. Karena Rasulullah mengakui bahwa segala kehormatan, kemuliaan, kebaikan, keberkahan lillah, milikmu ya Allah. Pengakuan semua milik. Lalu Allah mengapresiasi. Ini dialog Allah dan baginda Nabi ini. Jadi kalau kita sahur akhir sesungguhnya kita sedang mengulang dialog antara Allah dan Rasul. Pinggang saya lagi kurang enak sebenarnya ini. Diapresiasi, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu. Artinya apa? Kalau ingin selamat semua akui bahwa itu milik Allah. Kita itu enggak punya apa-apa. Tapi karena assalamualaikum ayyuhan nabiyyu artinya apa? Ini kita artiin sedikit kita. Terakhir. Keselamatan atas ya, assalamu alaika ka, berarti salam atas kamu ayuhan wahai Nabi. Ini ucapan Allah kepada, karena Nabi sayang sama umatnya. Kalau di bahasa kita kan ya Allah jangan cuma saya yang selamat. Lalu dibalas lagi sama baginda Nabi, assalamu alaina wa ala ibadillahis. Itu salah satu bentuk betapa Rasulullah sayang sama umatnya. Berikan keselamatan juga kepada hambamu yang soleh. Disinilah ikatan hubungan kita dengan Rasulullah. Ibarat kabel nyambung di sini. Maka saya bilang orang yang nggak sholat putus kabelnya. Kayak lampu ini kalau kabelnya putus nyala nggak? Bagaimana kita mau nyampe ke Allah nggak sholat? Kabelnya untuk nyambungnya melalui baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baru semua menyaksikan itu, semua malaikat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu semua baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, selamat Ibrahimiyat lah. Sebab itulah sholat kita diterima, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak ada sholawat, rasanya sholat kita muter-muter dong, nggak diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya jadi buat kita ini kesimpulan akhir untuk ceramah untuk pengertian Isra Mi'rajnya besok lah di Ar-Rahman bagi teman-teman yang mau ikut. Nanti saya tunggu di sinilah. Baca Maulid dulu. Ya nanti teman-teman yang mau ikut bareng dari sini. Habis Isya, sholat Isya di sini kalau memang sempat, kalau nggak nanti saya tunggulah sampai jam 8:30 kali. Nanti kita berangkat bareng ke Masjid Ar-Rahman. Mensukseskan acaranya Mustika di Ar-Rahman, acara Isra dan ya sambil silaturahmi intinya ada ilmunya mah ya dibahas Isra apa sih paling hal-hal yang itu. Cuma ngingat-ngingat aja kan kita sering lupanya. Ngopi ngopi. Ya besok kalau mau ngopi bareng saya di Medland subuh maksudnya. Subuh ngebahas di Medland. Ya jadi buat kita dengan bulan Rajab ini satu harapan besarnya, saya bilang tadi dengan zikir kita, doa-doa yang sudah kita pelajari dari tasbih, zikir la ilaha illallah yang kita baca bersama, sholawat, semoga tidak melemahkan keimanan keyakinan kita dengan ujian yang ada pada setiap diri kita. Memang saya kemarin sama Mas Hartono juga, ya saya juga mengevaluasi termasuk acara milad ini. Memang satu tahun ini sebenarnya lagi dapat ujian besar. Artinya setiap kita pribadi yang keluarnya sakit, yang ekonominya juga ikut sakit. Saya bilang, tapi masih bisa bertahan alhamdulillah dengan pertolongannya. Ya kalau kegiatan normal alhamdulillah. Makanya untuk milad ini pun kita tidak memaksa. Tidak memaksa harus ikut. Ya karena memang kondisi kita juga maklum itu. Saya bilang mungkin enggak semeriah tahun-tahun yang lalu. Karena sebagian saudara kita ya kondisinya seperti itu. Tapi memang saya bilang mohon maaf bagi saudara saya yang nggak bisa ikut karena halangan tadi. Ya kalau memang ada rezeki untuk memberikan kontribusinya, kemana Mas Alun saya bilang untuk peringatan Isra-nya ya silahkan aja. Ya kalau pergi sekeluarga berapa Pak Yusuf? 600. Ya kalau nggak pergi berarti 1 juta.
Kontribusinya kalau nggak pergi, aduh, juta, aduh. Iya tidak semeriah, ya acara rame nggak nyampe tergantung kita kan ya. Cuma memang kadang-kadang gini perasaan saya teh, kalau biasa ngumpul bareng tahu nggak merasa ada yang ya hilang aja. Pengennya sih kalau bisa memang bareng, ya kebersamaan kita tetap terjaga gitu. Tapi ya karena kan nggak bisa memaksa itu, karena memang kondisinya. Ya nggak apa-apa, mudah-mudahan sih ya walaupun nggak ikut doa terus bisa dinikmati bareng lah, bahagia bareng pada tanggal 15 kondisi itu. Ya mudah-mudahan sampai tanggal awal bulan ini sudah fix ya Pak Yusuf. Tadi saya di ibu-ibu juga udah saya tanya Pak. Jadi untuk ibu-ibu yang ikut 20 orang. Makanya untuk anak hadros saya bingung nih, nggak saya ajak kemungkinan. Karena kalau satu bis nggak bakalan muat gitu. Sebagian mungkin enggak. Acaranya juga kayak di Pak Yusuf paling saya bilang. Acara milad kan, ceramah, hadroan sambil ngopi. Acara senang sambil bakar. Ada yang bakar ini jagungnya sekarang. Kan Jawa tukang masak di sana 3 orang. Ya jadi harapannya sih kepengennya ikut semua. Tetapi karena kondisi tadi, hanya bilang kita maklum lah. Mungkin ya tidak ramai jumlahnya, maksudnya tidak seramai tahun-tahun berikutnya. Kalau emang cakup satu bus, ya udah kita semuanya di satu bus saja. Kalau PRT mungkin bawa pribadi karena punya anak kecil ribet dia mah. Mesti bawa mobil pribadi. Yang mau pribadi nyusul juga nggak apa-apa, silahkan ke sana. Acaranya malam kan. Kita cuma acara intinya itu. Ya Isra jalan malam ke puncak. Ya mungkin ini nanti kita bahas setelah acara ini. Dan sebagai penutup, ini di bulan Rajab kita baca zikiran di bulan Rajab. Istighfarnya 3 kali ya. Istighfarnya terus dimasukin dalam, ya dihujamkan dulu. Yang rokok matiin. Yang ngopi ya ditunda dulu, baca istighfar bareng-bareng aja. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum ghafaruz dzunub wa satarul uyub wa atubu ilaih taubatan abdi zalimin li nafsi la yamliku barra wa la naf'a wa la mauta wa la hayata wa la nusura astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum ghafaruz dzunub wa satarul uyub wa atubu ilaih taubatan abdi zalimin li nafsi la yamliku darra wa la naf'a wa la mauta wa la hayata wa la nusura astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum ghafaruz dzunub wa satarul uyub wa atubu ilaih taubatan abdi zalimin li nafsi la yamliku darra wa la naf'a wa la mauta wa la hayata wa la nusura. Kita zikir bareng-bareng. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahu dina walau karihal kafirun. Subhanallah adada
زينة العرش سبحان الله مداد كلماتي اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اغفر لنا ذنوبنا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له دينا ولو كره الكافرون سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسي سبحان الله زينة عرشه سبحان الله مداد كلماتي اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان واغفر لنا ذنوبنا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له دينا ولو كره الكافرون سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسي سبحان الله زينة العرش سبحان الله مداد كلماتي اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان واغفر لنا ذنوبنا
بشير الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Fadil iman saudara rahmat Allah, mungkin ini yang bisa kita pelajari pada malam hari ini. Semoga bisa memberikan manfaat dan bisa kita amalkan dalam keseharian kita. Dari saya lebih banyak kehilafan dan kekurangan, mohon maaf, insyaallah jumpa lain kesempatan. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada guru kita yang telah memberikan ilmu-ilmunya. Semoga apa yang disampaikannya menjadi kebaikan dan menjadi ilmu untuk kita semua. Mari kita tutup pengajian kita dengan membaca doa penutup majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.